Baik, selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas dan menjelaskan tentang proyek akhir saya, yaitu website daftar peserta tryout. Jadi untuk membuat website ini saya memerlukan database UAS SI. Di dalamnya ada 3 tabel, ada tabel admin, ada tabel gambar, ada tabel peserta. Jadi masing-masing tabel ini memiliki kegunaan. Admin untuk login, di sini nanti ada ID, username, password yang akan di-input untuk login. Selanjutnya tabel gambar ini seperti yang di modul 8 saya menggunakan ini untuk mengupload mengupload file soal latihan. Nanti saya jelaskan di dalam tampilan web. Selanjutnya ada tabel peserta. Di dalam tabel peserta ini ada informasi tentang peserta tryout, ada namanya, ada sekolah, jurusannya apa, jenis kelaminnya apa. Jadi beginilah kira-kira database yang saya gunakan. Langsung saja ke tampilan webnya. Ini tampilan halaman usernya. Ini yang dapat diakses oleh siapa saja. Bisa diakses oleh peserta ini, siapa saja pun orang luar bisa. Jadi di sini ada 3 tab, ada tab login, ada tab home, ada soal latihan. Di dalam tab login ini nanti masuk ke halaman admin. Hanya adminnya saja yang dapat mengakses ini, halaman loginnya. Sementara untuk home sama soal latihan ini dapat diakses oleh siapa saja, oleh usernya. Home ini, tampilan ini ada informasi untuk ini bagian headernya dan ini bagian footernya. Jadi di dalam halaman user ini ada tabel peserta tadi dalam database ditampilkan ke halaman user ini. Begitu juga dengan soal latihan. Ini ditampilkan dari database, meloadkannya dari database. Jadi di dalam website ini jumlah peserta pun bisa ditambah ketika adminnya menambahkannya sendiri. Begitu juga dengan soal latihan. Soal latihan bisa dikurangi, bisa ditambah, tergantung adminnya. Jadi langsung saja kita masuk ke halaman loginnya untuk admin. Begitulah kira-kira penjelasan tentang halaman usernya. Untuk halaman adminnya, di sini kita mesti menginput username sama password untuk login. Tidak diinput sama sekali, maka nanti ada keluar username sama password salah. Jadi saya sudah save sendiri passwordnya. Misalnya kita login, dia akan masuk ke halaman admin. Bedanya sama halaman usernya tadi, pada halaman admin ini ada actionnya. Ini ada edit, ada delete, ada insert. Jadi sementara di halaman user tadi tidak ada sama sekali. Begitu juga di soal latihan, soalnya bisa ditambah. Jadi di sini ada tab logout. Logout ini nanti akan kembali ke halaman admin. Login misalnya ya. Sementara home ini kembali ke halaman ini sendiri. Misalnya kita mau nambah data nih, data ke 12. Jadi ini otomatis ID-nya auto increment.
jadi otomatis berlanjut. Misalnya namanya Iqbal, sekolahnya SMA Harapan 4, jurusan misalnya IPS, jenis kelamin laki-laki. Ketika kita simpan, nanti daftar pesertanya akan bertambah otomatis. Begitu juga nanti di halaman awalnya. Di halaman ini akan otomatis bertambah. Misalnya kita mau delete data 12 sama 11, kita delete, nanti dia akan berkurang sendiri. Begitu juga dengan di halaman depan, dia berkurang di halaman user masuknya. Oke, sekarang masuk kita ke halaman edit. Di halaman edit ini, misalnya kita mau edit data pertama, namanya salah, nggak ada sejawanya contohnya. Itu dia anak IPS. Ketika diupdate, ya otomatis berubah seperti yang sudah kita edit tadi. Untuk soal latihan, di sini ditampilkan soal latihan yang sudah diinput. Misalnya kita mau input soal latihan lagi nih, misalnya deskripsi soal, tugas, apa aja deh, gambarnya misalnya inilah contoh. Jadi ketika kita simpan, nanti gambarnya langsung ditampilkan dan deskripsi dari soal itu ditampilkan juga. Nah, jadi beginilah kira-kira tampilan halaman admin. Saya lupa ngedit ini. Di halaman header 2 ini harusnya ke was logoutnya. Dia udah keluar, dan logoutnya langsung keluar tadi, agak bermasalah dikit. Sekarang saya akan jelasin controllernya, codingannya. Pertama saya mau jelasin control was. Di sini ada function construct, ini untuk memanggil model dari gambar model. Jadi ini fungsinya untuk supaya pemanggilannya itu sekali aja dilakukan di setiap fungsinya. Jadi tidak perlu di load lagi di bawah. Di sini ada fungsi index. Di dalam fungsi index dia nanti akan memanggil model tryout model, kemudian $data this tryout model get peserta. Get peserta ini sesuai dengan di dalam model tryout model yang sudah dibuat. Dia akan memanggil tabel peserta yang ada di dalam database. Di sini
buat variabel dollar data, dan ini dibuat jadi array supaya dalam penginputan dan pengeditannya lebih mudah dilakukan sesuai dengan ID-nya. Nah, di sini saya buat templating header, ada trail home, ada dollar data, ada footer. Kenapa di sini harus ada dollar data? Karena di dalam menampilkan daftar peserta tadi, ini harus dalam bentuk array gitu. Jadi akan supaya datanya itu utuh ditampilkan sesuai dengan apa yang diinputkan di dalam database. Baik, langsung saja masuk ke view headernya. View headernya seperti ini. Jadi saya menggunakan CSS sendiri, buatan sendiri. Sini ada ya. Beginilah kira-kira. Di sini di dalam headernya ini saya buat judul daftar peserta tryout. Silakan cek nama Anda. Ini PHP yang pertama ini untuk login, dia akan ke controller login tryout, kemudian di home controller UAS, kemudian di sini yang soal latihan di controller UAS yang fungsi latihan. Untuk footernya tampilannya sederhana seperti yang di modul juga. Saya ngedit dikit aja. Nanti di bawahnya itu di footernya itu nanti ditampilkan HCH, yang ini privacy policy, term condition juga seperti yang di dalam modul tentang templating. Selanjutnya ini masuk kita ke function latihan, fungsi latihan. Nanti di sini dia akan ke controller gambar, harus melewatkan gambar model. Nanti saya jelaskan gimana. Terus melewatkan view-nya. Nah, di sini juga saya menggunakan header, latihan view, dollar data, dan latihan view-nya, tampilan latihan view-nya seperti ini. Nah, di dalam tampilan latihan di dalam view ini akan ditampilkan soal sama deskripsi soal sama deskripsi soal seperti ini kira-kira. Jadi di sini ada if empty dollar gambar. Jadi di dalam sini dia benar-benar tidak boleh ada database yang kosong. Dia harus database yang full ada isinya. Nanti dia baru bisa menampilkan data yang full ada isi semua dari database itu, dari tabel itu. Kalau tidak lengkap berarti data tidak ada. Ini for each dollar gambar, ini variabel baru, bisa variabel apa saja tergantung apa yang keinginan kita buat. Ini dollar data melakukan array yang sudah disimpan di dalam dollar data tadi. Dan nanti echo td img search ini berfungsi untuk mengambil gambar yang sudah kita simpan dalam database. Maksudnya ya gambar yang sudah kita simpan di dalam folder image. Nama file ini ukuran gambarnya 300 x 200. Saya buat ini supaya agak lebih besar. Itu data deskripsi. Nah, inilah kira-kira tampilan latihan view.
Selanjutnya kita masuk ke karena tadi di sini di headernya itu kita masuk ke login tryout, maka langsung saja kita ke controller login tryout. Di dalam login tryout ini kita juga menggunakan function construct untuk supaya pemanggilan login model tidak dilakukan di setiap function, tidak perlu diulangi lagi. Di function index dia akan meloadkan login view tampilan loginnya gimana, tampilan login ya seperti ini. Nah dia nanti dalam selanjutnya itu ada function login action. Di dalam login action ini ada variabel username di mana admin harus menginput username-nya sesuai dengan database, begitu juga dengan password. Nah, nanti dia cek gitu, ketika username sama dengan password maka ini dia cek dulu ini sama enggak dengan yang di database. Nah, jika sama dia nanti langsung masuk ke admin view-nya, dia admin 2 dulu, admin 2. Jika kita input username sama password salah, tidak benar, maka seperti tadi dia akan menampilkan username dan password salah. Nah, selanjutnya ada public function logout, ini gunakan untuk keluar. Jadi yang semulanya tadi udah login, udah bisa login, dan pure itu tergantung username sama password adminnya, jadi dia akan kembali ke login tryout, dia akan kembali ke ini, ke logout. Oke, selanjutnya kita masuk ke login model. Di login model ini ya nanti cek table kita dimana apakah ini sama dengan, apakah username sama password yang kita inputkan sama enggak dengan itu username sama password yang di database. Jadi dia fungsinya itu mengambil data. Selanjutnya ada login view. Di dalam login view ini sama juga saya menggunakan CSS buat saya sendiri. Di sini nanti ada class box, ini kelas yang di dalam CSS. Jadi dia nanti akan ke controller login tryout dan login action, ke function login action. Dia tampilannya ada login admin, ini seperti biasa lah, ada input username, ada input password, terus submit, tipenya submit, buttonnya login. Oke, selanjutnya kita, karena tadi di login tryout-nya ada ke admin 2, controller admin 2, maka seperti ini kira-kira codingannya. Ini sama sih, tidak beda jauh dengan codingan yang di modul. Dia juga dia memakai fungsi construct untuk memanggil login tryout, itu langsung memanggilnya. Terus kemudian ada public function index. Di dalam public function index ini dia meloadkan admin view. Nah, di dalam setelah itu dia nanti akan ke langsung menuju ke controller tryout, kemudian di function index, masuk ke admin view. Admin view ini digunakan untuk menampilkan data table yang ada di dalam database, data-datanya. Ya, yang saya tampilkan itu ada ID, ada nama sekolah, ada jurusan, ada jenis kelamin. Nah, nanti ini ada
PHP for each, ada variabel $data s dolar peserta. Ini dolar data tadi, ini yang disimpan, yang dibuat array yang disimpan, yang telah dilakukan pemanggilannya di dalam controller. Nanti kontrol dan modelnya. Di sini ada PHP echo dolar peserta, ada ID. Ini sesuai ID-nya yang di database. Nama, sekolah, jurusan. Jadi ini harus sesuai dengan database. Ini kan sudah dibuat dalam bentuk array datanya tadi. Jadi dolar peserta juga harus dalam bentuk array. Di sini untuk buat actionnya, ini ada action edit sama delete. Di bawahnya juga ada action insert. Ini nanti kalau untuk edit sendiri dia nanti ke control tryout, ke edit data, nanti saya jelaskan. Terus untuk delete ada ke tryout, control tryout, kemudian delete data. Untuk insert sendiri sama, dia nanti ke control tryout juga, dan kemudian ke function add data. Di sini saya juga gunakan templating ini untuk mempersingkat codingan. Lalu saja kita masuk ke controller tryout. Di sini ada function index. Di dalam function index ini nanti modelnya di-loadkan dulu, ada tryout model. Di dalam kemudian ini ada dibuat variabel baru dolar data, variabel yang dilakukan tadi harus sesuai dengan ke get peserta. Get peserta ini yang sesuai dengan yang di tryout model nanti. Jadi di sini nanti dia akan memanggil tabel menggunakan tabel yang ada di dalam database, tabel peserta. Di dolar data tadi, variabel tadi dibuat dalam bentuk array. Gunanya itu untuk mempermudah untuk pengeditan data nanti. Jadi saya gunakan header 2. Header 2-nya ini juga hampir sama dengan header 1 tadi, header yang pertama. Tapi bedanya itu saya buat sini PHP echo base URL-nya saya ubah, ada sedikit perubahan, soalnya home-nya tadi yang semulanya UAS saya buat tryout supaya lebih gampang kembali ke situ saja. Soal latihan ke kontrol gambar, soal UAS ke logout ke controller UAS. Oke. Selanjutnya ini dia nanti ke admin view dolar data. Kenapa dolar data? Untuk menampilkan data nanti setelah diarraykan tadi. Ini ada dollar view footer, ini untuk memanggil view footer tadi yang di bawah, yang ini, yang copy right. Oke, selanjutnya kita masuk ke function add data. Di sini nanti dia akan meloadkan tryout add aja. Tryout add ini untuk fungsinya untuk menambahkan datanya, menambahkan data. Tryout add. Oh, saya belum buka ya. Tryout add view tryout home udah tadi. Oke. Tryout nya saya nggak menggunakan header, templating, jadi otomatis sendiri sama sih tampilannya. Di sini nanti di dalam tryout ini, di sini nanti dia akan masuk ke controller tryout, kemudian insert. Nanti saya jelaskan juga. Dia nanti ada peserta tryout, kita input namanya, masukkan namanya, tipe-nya teks, itu juga sekolah, jurusan, jenis kelamin. Terus di sini ada nanti
arahan di dalam itu, dalam text boxnya ada masukkan asal sekolah, masukkan jurusan, laki-laki atau perempuan, terus submit kita submit, masuk, disimpan, terus tryout.php. Kita masuk ke function index, dia meloadkan tryout model. Nanti setelah ini saya akan jelaskan tryout modelnya gimana. Di sini dia nanti dollar data tadi nanti akan dibuat array namanya, terus dia input nama sekolah, dia input sekolah, jurusan, itu dengan jenis kelamin. Nah, setelah diinputkan, ya nanti data ini yang sudah kita inputkan tadi di tryout add akan dimasukkan ke tabel peserta yang ada di dalam database. Ini ada load header 2, kemudian redirect atau merefresh lagi ke tryout, ke controller tryout, ke halaman out nanti. Oke, selanjutnya kita masuk kepada delete data. Ini di delete data ini parameternya itu ID. Jadi dia akan meloadkan dulu tryout model, kemudian dia akan menghapus data yang dalam database tabel peserta berdasarkan ID yang kita pilih nanti. Langsung aja sih di samping aksinya seperti tadi. Misalnya ini delete data 10, hapus, langsung terhapus, tinggal 9. Begitu juga sih di database juga nanti. Ini belum di refresh, nah, kan tinggal 9 lagi. Oke, lanjut. Setelah di delete, dia akan kembali ke control tryout dan merefreshnya lagi. Ini ada edit data. Edit data ini meloadkan tryout model juga. Di sini nanti dia akan data peserta yang diedit berdasarkan ID. Dollar data array ID ini misalnya kita pilih ID yang ketiga, nanti yang dapat itu ada kita buat variabel baru namanya $siswa. Jadi dalam ini nanti untuk memanggil data yang di dalam database peserta, di mana ID-nya sesuai dengan yang kita edit. Misalnya kita mau ngedit ID yang dengan indeks ketiga. Nah, di sini nanti dia akan tampilkan nama siswa, kemudian nama sekolah, jurusan, kelamin. Jadi di sini dia akan otomatis menggantikan, misalnya kita ngedit namanya saja, dibuat nama baru. Jadi dia nanti langsung menggantikan nama yang di database dengan nama baru yang sudah kita buat, yang sudah diedit gitu. Terus dia ke view tryout edit, itu dollar data. Nanti tampilan codingan tryout edit seperti ini. Sama saya juga nggak menggunakan header di sini. Nah, di sini nanti dia method post dia menuju control tryout ke update data. Nanti update data di bawah saya jelasin. Ini ada input nama berdasarkan ID, sekolah, jurusan, jenis kelamin, terus simpan, submit. Nanti dia akan kasih tahu apakah data berhasil diupdate atau enggak. Selanjutnya kita masuk ke update data tadi. Nah, di sini ada variabel ID, ada variabel nama, sekolah, jurusan, dan jika ini
post ke dalam table tadi, database kita ada ID, nama, sekolah, jurusan. Jika ini sesuai tergantung tergantung data yang kita edit. Misalnya kita cuma mengedit nama sama sekolahnya, jadi yang otomatis seperti yang saya bilang tadi, otomatis berubah di dalam database itu nama sama sekolah berdasarkan ID yang kita pilih. Sini luar data array ID, nama, sekolah, jurusan, jenis kelamin, where ID jika sama dengan ID sini. Terus dia meloadkan tryout model. Nah, di sini ada $result. Nah, dia ke tryout model, kemudian dia update data peserta sesuai dengan data yang sudah kita buat tadi, yang sudah kita edit. Nah, setelah semuanya sudah beres, sudah disimpan, dia nanti akan langsung ke controller tryout, merefreshnya kembali ke halaman utama, ke halaman ini, dan juga di halaman depan nanti. Baik, selanjutnya langsung saja kita masuk ke tryout modelnya. Nah, di dalam tryout model ini sih hampir sama yang di modul. Memang referensi saya dari modul semua sih. Di sini ada function construct, ini nanti meloadkan database kita. Jadi sistem fungsi ini ada fungsi variable table untuk meloadkan table yang ada dalam database kita. Ini variable function get peserta, ini untuk memilih tabel yang akan ditampilkan. Terus $this dbget $table ini untuk menampilkan memilih tabel yang akan ditampilkan. Ini return $result array, ini digunakan untuk mengembalikan hasil operasi $s menjadi sebuah array. Nah, selanjutnya itu ada public getWhere. Ini ada parameternya, yang get peserta dari parameternya $table. Begitu juga dengan getWhere, ini ada parameternya $table dan $data yang sudah di-arraykan tadi. Nah, fungsinya ini ada $this db getWhere, parameter $table, $data, kemudian return $result array, ini nanti untuk mengambil data yang ada di dalam database. Nah, berdasarkan ID. Ini public insert. Di dalam public function insert ini dia ada parameter $table sama $data. Jadi di dalam ini $res sama dengan $this db insert parameter $table $data. Jadi ini digunakan untuk melakukan record baru ke dalam sebuah tabel. Nah, dia nanti kayak kita menambahkan tadi. Kemudian ada return res, ini digunakan untuk mengembalikan hasil dari $res tadi. Kemudian ke public function update. Nah, di dalam public function update ini ada $table, ada parameternya itu ada $table, $data, $where. Nah, jadi ada $res, this db update $table, $data, $where. Nah, ini digunakan untuk merubah record yang sudah ada di dalam sebuah tabel. Nah, jadi untuk melakukan update tadi, kita buat metodenya seperti ini. Ada public function update. Nah, kemudian ada public function delete. Ini parameternya juga $table sama $where. Nah, ini tergantung kondisi ID-nya gimana.
delete-nya dengan ID gimana, ID yang berapa. Habis itu di dalamnya ada $res, $dis, db delete, $table, $where. Nah, digunakan untuk menghapus record yang ada. Kemudian dia return lagi ke $res semula. Nah, inilah kira-kira penjelasan tentang tryout model saya, model pada website ini. Selanjutnya kita masuk ke soal latihan. Nah, di sini kan ada tambah soal latihan. Bisa dibatalin. Oh, sorry. Jadi di dalam pertama dulu saya akan jelasin gambar modelnya terlebih dahulu supaya nanti di dalam penjelasan kontrolnya lebih mudah. Nah, di sini ada public function view. Dia akan meloadkan controller gambar, kemudian menampilkannya. Nah, kemudian di sini ada public function upload. Yang di sini ada variabel baru namanya $config. Config, bukan config ya. Nah, jadi di dalam variabel baru ini ada dia nanti akan menyimpan file atau gambar yang kita upload ke dalam ke dalam folder image. Nah, misalnya kita cek langsung ya, htdoc.si. Nah, di sini ada folder image. Nah, jadi dia akan langsung menyimpan sini. Oh, ini beberapa gambar yang saya sudah upload. Oh, yang di website saya tadi ada ini, ada jelasnya. Nah, dia nanti akan menampilkan juga nama filenya. Selanjutnya ada itu tipe filenya. Tipe file $config allowed tipe. Ada JPG, ada PNG dan JPEG. Maksimal filenya itu ada 2048 KB. Nah, ini untuk menghapus spasi, remove space. Nah, kemudian dia akan meloadkan library upload. Di dalam C ini sudah disediakan library upload, jadi lebih mudah untuk tinggal kita gunakan saja. Jadi dia nanti ketik if $dis upload do download input gambar. Nah, di dalam ini ada library do upload, jadi tinggal kita gunakan saja. Jadi jika $return result success, maka file tadi $dis upload data ya nanti ke maaf, salah. If di sini nanti ada library yang sudah digunakan, yang sudah tersedia, input gambar, kemudian return array result success, kemudian file this upload data error, yang nanti akan menampilkan ketika error. Kemudian ada else $return array result file. Jadi dia nanti di sini nanti gunanya untuk menampilkan apakah kita berhasil mengupload file gambar atau tidak. Jika tidak, dia akan bilang error, display error. Nah, kemudian ini kita masuk ke public function save dengan parameter upload. Nah, di sini ada $data yang dibuat array.
Jadi di sini ada sesuai dengan data yang dalam database kita, ada deskripsi, nama file, ada ukuran file, ada tipe file. Jadi di sini ya nanti deskripsi dia nanti akan post, kita masukkan input deskripsinya, kita masukkan apa deskripsi dari gambar itu, habis itu nama filenya gimana, ukuran filenya berapa, dia nanti otomatis tampilkan sesuai dengan dalam database kita. Terus tipe filenya apa. Kemudian setelah berhasil dia akan dia akan insert ke dalam tabel kita gambar. Oke, selanjutnya kita ke controller gambar.php. Di sini ada function construct biasa untuk memanggil gambar model. Selanjutnya ada function index. Di sini ada $data gambar, terus this gambar model views. Jadi di sini dia menggunakan tabel gambar yang ada di dalam database kita. Sudah melotkan view gambar view $data. Ini yang sudah diarahkan tadi. Kemudian kita ke public function tambah. Di dalam public function tambah ini ada $data array if $this input post submit $upload sama dengan $this gambar model upload. Jadi dia ketika kita submit dia langsung menuju ke gambar model upload tadi di sini, ke function upload. Jika $upload sukses, maka dia nanti akan berhasil disimpan ke dalam file image kita. Kemudian dia redirect kembali ke controller gambar tadi kalau udah berhasil. Begitu. Jika gagal, maka $upload yang ditampilkan itu error. Dia nanti akan tunjukkan ukuran file tidak sesuai. Jadi dia nanti akan kasih tahu gagal atau berhasil jika syarat-syarat tadi yang di sini yang di upload tadi, function upload tidak sesuai dengan apa yang di sini. Selanjutnya dia nanti akan menuju memanggil view form dengan parameter $data variable baru tadi. Sekarang masuk ke gambar view dulu ya. Gambar view ini sama seperti yang sebelumnya tadi. Di sini ada headernya. Saya belum buat templatingnya. Di sini ada latihan soal, judulnya latihan soal. Kemudian dia menampilkan gambar sesuai berdasarkan index.php. Habis itu kontrol gambar, function tambah. Nanti dia ada tambah soal latihan. Dia menuju ke sini. Index.php gambar, kontrol gambar ke tambah di function tambah. Terus sini ada nanti table soal, terus deskripsi soal. Di sini harus sama seperti penjelasan tadi. Gambar yang ditampilkan, data yang ditampilkan nanti harus data yang memiliki data yang lengkap di dalam tabel kita. Di for each
Di sini if empty gambar itu gunanya tadi. Selanjutnya for each gambar as data $data. Nah, di sini dia akan kini kita bisa buat variabel baru $data. Nah, dia akan mengambil data dari array variabel $data. Sini nanti yang ditampilkan itu ini pengulangan sih ini kalau nggak salah. Nah, dia nanti akan menampilkan gambar, mengambil gambar dari folder image, kemudian sesuai nama filenya dengan ukurannya berapa, kemudian echo $data deskripsi, akan menampilkan deskripsi di sini. Kemudian jika data yang dalam database tidak lengkap, maka dia akan menampilkan data tidak ada. Baik, selanjutnya kita akan ke form.php. Ini ada headernya juga seperti tadi. Kemudian di dalam ini dia akan dia ada tambah gambar, kemudian dia ada message-nya dengan warna merah misalnya. Kemudian dia akan menginput message-nya tadi, error apa berhasil. Kemudian di sini ada ya nanti ke kontrol gambar, function tambah. Ini array and type multipart form data ini gunanya untuk mengupload gambar. Ini jadi ini udah lebih memudahkan kita karena udah di dalam C ini udah disediakan library upload. Sini seperti biasa ada deskripsi. Di sini nanti kita input deskripsinya. Itu ada gambar. Nah, di sini kita input gambar. Tipenya file. Jadi ini tipe file kayak ada choose file gitu nanti. Ntar ya kita lihat ini. Soal latihan tambah soal. Nah, di sini ada browse gambar. Kita pilih gambarnya gitu. Oke. Oke, selanjutnya ini ada CSS yang saya buat tadi, style.css. Jadi demikian presentasi saya tentang project akhir lab SI saya. Jika masih banyak kekurangan dalam menjelaskannya atau dalam codingannya ada beberapa hal yang salah, saya mohon maaf. Jadi kedepannya saya akan lebih baik lagi. Saya akan belajar supaya kedepannya melalui lab SI ini saya bisa mengembangkan ilmu yang saya dapat. Jadi sekian dan terima kasih. Stay safe dan stay healthy ya.